Satu, dua, tiga. Mungkin izin dulu ya Bu. Tadi kalau misalkan dari saya Sofi dan rekan saya Reva, kita satu kelompok dengan Ibu dengan judul yang sama, yaitu pemodernasian pembelajaran dan juga revolusi industri 4.0 serta tantangan pendidikan di abad 21. Lalu di sini dari saya mungkin ada 5 pertanyaan dari Reva juga. Yang pertama dari saya mungkin dari terkait dengan perencanaan dulu Ibu. Jadi kira-kira dari Ibu sendiri untuk menerapkan teknologi itu di pembelajaran fisika itu kan pasti ada tantangannya Bu di abad 21 itu kira-kira gimana Bu? Kalau Pemanfaatannya sih. ya kalau tantangannya sih lebih ke arah kesiapan dulu ya untuk menggunakan teknologi itu dan menerapkannya di kelas dan akhirnya juga gimana guru bisa memilih teknologi yang cocok untuk dipakai di kelas karena kan nggak semua teknologi yang disediakan itu cocok ya untuk dipakai di kelas itu maka harus dipilih-pilih kira-kira yang memang pas dengan materi yang ingin disajikan kemudian sesuai dengan kondisi tadi harus dipilih Kalau terkait dari potensi Ibu sendiri itu untuk menerapkan teknologi. Kalau potensi menurut ibu sih ibu cukup melek teknologi ya cukup bisa cepat belajar dan beradaptasi untuk menggunakan teknologi di kelas cuma memang kalau untuk di kelas sendiri itu paling sih kendalanya lebih ke kesiapan peserta didiknya gitu karena biasanya nggak terutama di sekolah ini ya itu masih belum semua siswa itu punya aksesibilitas yang tinggi ke internet jadi kadang-kadang akhirnya diberi kelompok gitu atau bisa berdua-berdua tuh kalau misalnya ada kendala di internet di sekolah juga belum ada sebenarnya dekat sekolah cuma memang kalau dipakai langsung banyak sekaligus tuh kayak nggak kuat gitu lebih ke arah situ sih kalau untuk di kelas paling disediakan yang fokus ya cuma yang fokus aja belum sampai yang ada smart classroom itu belum. Lalu menurut Ibu sebagai guru fisika kan di revolusi industri 4.0 ini gimana cara Ibu mengatur pembelajaran dan memasukkan teknologi ke dalam metode pembelajaran itu? Mengatur kalau untuk mengatur sih tadi ya yang pertama pastinya penyesuaian antara materi yang ingin disampaikan dengan teknologi yang digunakan kemudian juga memilih teknologi yang memang benar-benar bisa membuat siswa itu aktif gitu ya jadi teknologi itu bukan akhirnya justru buat siswa malas ya tapi justru kayak bikin mereka semakin tertarik untuk belajar fisika sama tadi memilih teknologi yang memang memudahkan ya kan sekarang tuh banyak ya teknologi pembelajaran yang bisa digunakan kayak Canva for teacher gitu itu udah mulai banget itu yang bisa diakses di situ terus kemudian simulasi virtual itu juga udah banyak ya yang bisa dipakai dan itu gratis open source juga terus kalau kita mau buat kayak assessment gitu ada quizzes, Kahoot, Word, Wall ya banyak sih yang bisa dipakai. Lalu kalau misalkan untuk strategi utamanya agar siswa itu siap menghadapi dari tantangan revolusi industri 4.0 itu bagaimana? Kalau strategi utama sih yang pasti kita analisis kebutuhan dulu ya di kelas itu kita harus tahu data siswa yang punya akses internet yang mudah gitu kan kemudian yang punya laptop atau yang punya handphone itu berapa gitu kan yang bisa dipakai di sekolah kemudian dari sekolah sendiri kira-kira apa aja sih nih yang sebenarnya yang disiapkan sekolah gitu yang bisa dipakai untuk menunjang kegiatan yang teknologi itu sih kemudian kalau untuk belajar ibu rasa sih murid sekarang tuh cepat sih ya kalau untuk masalah penggunaan teknologi bahkan lebih cepat dari dulunya gitu. Berarti kalau tadi media yang Ibu terapkan kayak Canva, Kahoot dan lain sebagainya itu kira-kira memenuhi kebutuhan kayak dari keterampilan BPPT sama pemecah masalah gitu nggak? Iya itu membantu ya apalagi kan zaman sekarang lebih seneng pakai itu ya dibanding cara belajar yang konvensional tapi tetap sih kalau kita belajar sains ya apalagi tadi bilang keterampilan kritis ya tetap
tidak bisa tidak bisa meninggalkan kayak kegiatan praktikum yang nyata gitu kan. Kemudian kegiatan analisis itu harus tetap dilaksanakan. Jadi memang kadang tuh kayak untuk praktikum sendiri ya kita buat dua versi nih, ada yang virtual yang dipakai dengan keadaan yang ideal ya, terus juga kita pakai yang nyata juga gitu kan, praktikum yang beneran. Dari situ anak bisa membandingkan nih, oh ternyata kalau yang virtual hasilnya begini, yang nyata hasilnya begini, kok ada perbedaan gitu kan. Dianalisis nanti oleh oh ternyata perbedaannya karena kesalahan orang yang meneliti dan lain sebagainya. Jadi tetap harus bisa seimbang sih penggunaannya ya, antara yang konvensional belajar yang praktikum biasa atau juga yang menggunakan teknologi. Berarti kalau fokus ibu nih untuk berperan dalam media pembelajaran itu gitu lebih ke arah mana? Fokusnya itu Kan biasanya kayak mungkin dengan persiapan yang lebih matang ya tadi intinya sih gimana akhirnya media itu digunakan untuk memudahkan, teknologi untuk memudahkan dalam pembelajaran, bukan justru malah kayak nyusahin gurunya. Jadinya tadi yang memilih lagi kira-kira materi apa dengan model pembelajaran apa yang cocok dengan teknologi apa gitu. Itu harus disiapkan sebelumnya. Dan memang nggak bisa mendadak ya, memang butuh persiapan yang ekstra sih untuk ini. Jadi biasanya itu dari semester sebelumnya tuh udah mulai cari-cari searching gitu. Kira-kira model media dan teknologi apa yang cocok untuk materi-materi tertentu. berarti kan tadi udah media ibu kalau mengevaluasi itu gimana? Evaluasi sih, kalau untuk evaluasi lebih ke biasanya sih dari semester ya, kayak nanya kira-kira kalau dari murid-murid yang belajar tuh pembelajaran fisikanya gimana nih, udah efektif atau belum, terus kira-kira dari mereka itu punya saran kritik apa. Karena itu juga melihat kayak nilai ya, hasil ketika sumatif apakah ada penilaian atau enggak, itu juga gitu. Kalau untuk pembelajaran aktif ini yang efektif gitu, sesuai dengan SPP yang ibu buat agar bisa mengoptimalkan proses pembelajaran itu, menurut ibu bagaimana? Pembelajaran yang aktif. Iya, pendekatannya sekarang. Kalau tadi ya tergantung dari materinya juga sama tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Dan memang kalau untuk yang sekarang ini lebih banyak sih yang efektif yang bagus itu kayak project based learning sama problem based learning. Kalau project kan bikin membuat siswa itu bisa kerjasama ya dan bisa lebih kreatif ya. Dan kemarin tuh yang untuk semester ini kelas 10 itu project yang udah kembangin itu ya, itu ada pembuatan prototipe ini energi alternatif sederhana. Jadi mereka buat kayak prototipe mini tentang pengembangan energi alternatif yang pakai sel surya mini yang satu panel uang gitu, atau bikin dari turbin yang angin buat ngasih mesin. Dan itu mereka seneng gitu yang bikin kayak gitu. Itu yang kelas 11-nya ketika materi muda kita bikin mereka bikin apa tuh namanya tuh yang kayak semacam ekskavator gitu tapi pakai hidrolik, pakai suntikan gitu. Itu mereka seneng kayak gitu. Ataupun misalkan juga bisa juga problem based, jadi kita memakai masalah-masalah sehari-hari yang dikaitkan dengan pembelajaran fisika. Jadi konseptual itu lebih masuk dibandingin kita cuma ngeramin rumus itu sih kan. Namun tantangan apa sih yang ibu dapatkan dari tugas ini? Iya, kalau tantangan sih paling yang pertama pastinya tadi ya persiapan dari ibu sendiri sebagai guru ya untuk menyiapkan seluruh media yang digunakan untuk menggali kedalaman materinya. Kemudian tantangan kedua gimana akhirnya bisa buat siswa itu berpartisipasi aktif gitu dalam kegiatan proyek maupun kegiatan pembelajaran yang sifatnya kelompok. Karena memang kendalanya itu ketika mereka proyek atau apa ya melakukan aktivitas kelompok itu biasanya yang lebih mendominasi itu anak-anak yang cenderung lebih pintar sama lebih rajin kan ya, yang malas kadang-kadang cuma ikut-ikutan aja. Nah itu akhirnya gimana kontrol guru itu yang akhirnya benar-benar harus bisa mendampingi dari awal sampai akhir supaya anak-anak lain itu tetap aktif gitu. Kita tahu anak ini ngapain, anak ini potensinya apa, anak ini potensinya apa. Terus yang harus pendampingan secara menyeluruh ya untuk pembelajaran itu sendiri.
paksa banget kayak pakai 10 gitu apa agak sulit ya. Tapi kita pakainya WhatsApp aja untuk komunikasi, atau mereka punya channel YouTube yang situ di upload kalau misalnya tugas-tugas segala macam gitu. Atau sebenarnya ada juga sih sekolah juga menyediakan ya kayak akun juga gitu, akun pembelajaran, tapi itu terbatas, cuma ada 36 akun, jadi kan